Hai, ini pukul setengah 8. Udah lama saya nggak buat video ya, karena kesibukan saya. Hari ini saya ada agenda, kenapa saya pakai batik gitu kan. Kali ini saya akan nyoba bus yang lagi masa percobaan. Bus yang keliling Jogja ke beberapa tempat yang penting di Jogja. Tempatnya, dan nanti juga kurang tahu juga, termasuk Tugu Muda, Keraton mungkin. Namanya bus heritage. Jadi ada beberapa namanya sumbu sumbu filosofi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ke apa itu sumbu filosofi. Nanti juga kita review bisnya pakai apa sih, bisnya kayak apa. Dan sekarang tuh lagi percobaan ya, jadi ini gratis. Tapi untuk bisa ikut bis ini tuh kita butuh reservasi yang mungkin memakan waktu, karena kalau kita tiba-tiba atau dadakan itu kemungkinan kita nggak dapat seat. Soalnya satu bis itu cuma 7-8 peserta, dan setiap peserta wajib menggunakan batik. Oke, nanti kita akan sebentar lagi saya akan berangkat dari sini. Saya sekarang nginep di Makuta Guest House ya, di daerah Pawirotaman, Jogja. Itu murah banget, bukan banget sih, maksudnya lumayan murah lah. Sekitar aku dapat di aplikasi itu berapa ya, 98.000 kayaknya. Udah AC, toilet dalam juga ya, asik. Terus lingkungannya juga asik, deket dengan tempat makan. Nih saya liatin, agak kuno sih bentukannya, maaf ya berantakan, tapi ya lumayan. Oke, jangan lupa subscribe sama komentar. Nanti akan saya bagikan informasi penting di setiap perjalanan saya. Oke, ikutin terus perjalanan saya hari ini keliling Jogja dengan bus heritage, Jogja Heritage. Nah, ini kita udah sampai di daerah mana saya lupa, nanti saya cantumin di bawah. Ini kita akan naik ini. Ini kayaknya sasisnya bukan bis sih, ini kayak elep ya kayaknya ya, sasis elep tuh. Terus dibuat ini kita keliling naik ini. Ada 2 bis nanti sekali berangkat gitu, dan masing-masing bis cuma ada 8 orang. Ini kayak gini ya. Nanti setiap bis itu ada 2 pemandu, jadi ini memang yang belakang tuh ada space buat yang pakai kursi roda gitu. Depannya kayak kereta gitu, terus samping kanan kiri itu ada gambar yang nanti kita laluin gitu. Keren sih. Nggak tahu ini pembuatan dari apa ya, dari pokoknya mesinnya ini Isuzu ya, mungkin Isuzu. Kalian yang pengen naik ini nanti bisa reservasi di Jogja Heritage, tapi harus jauh-jauh hari, soalnya ya itu belakangnya, oh pakainya New Ramada ini, belakangnya ada layarnya ini juga. Hampir sama sih, cuma ini dasarnya merah kan. Jogja Heritage Track. Sekarang mau nukerin tiket gitu, ambil tiket sih, bukan nukerin sih, nggak naik bis ke di terminal ya. Kita masuk nanti bisa nuker tiket langsung. Mbak mau konfirmasi? Ya. Belum ambil tiket soalnya. Oh iya, nggak apa-apa, nanti tiketnya akan dibawakan. Oh di dalam, berarti nanti langsung naik aja. Dengan atas nama siapa? Ayub Prastio. Ayub Prastio.
untuk berapa orang, Mas? 2 orang. 2 orang ya. Ya, Ayu Prasetyo dan bener. sudah datang semua, sudah hadir Sudah. semua. Oh ya, nggih. Ditunggu dulu nggih. Nggih, siap. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ibu-ibu yang nanti ikut bar ini tempatnya tuh asik banget. Terus ada apa namanya kayak cafe gitu ya, tempat tunggunya lunch gitu. Ini tempatnya tuh di JTTC, Jogja Training apa ya, Tourism Center ya, Jogja Training Tourism Center. Tempatnya agak masuk gang gitu ya, jadi pakai map juga tadi agak susah, tapi gampang sih. Deket apa sih ini tuh, deket TVRI Jogja gitu, cuma asik kok. Terus pelayanan juga asik, saya dapat baca juga. Ini nanti kita bareng ibu-ibu ini. Dan ini ternyata tuh cuma baru ada 2 bis, dan setiap hari itu ada kurang lebih 4 pemberangkatan, dan itu beda-beda gitu. Terus kalau istimewanya tuh setiap akhir pekan atau hari Sabtu Minggu itu katanya durasinya tuh 4 jam, tapi kali ini kita cuma 1,5 jam. Kenalkan, nama saya Pramudito. Saya selaku edukator yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, yang nantinya akan mendampingi Bapak Ibu untuk jalan-jalan menggunakan bus dari Dinas Kebudayaan Mundo Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bernama Bus Jogja Heritage Track. Busnya sendiri ini merah dan kuning. Warnanya 2 merah dan kuning ya. Kalau biru dan hijau tolong jangan dinaikin. Nanti sampai Jombor atau Giwangan nanti. Nah, jadi kedua bus ini nanti akan kita gunakan untuk berjalan-jalan gitu ya, menyusuri kawasan filosofi yang ada di Yogyakarta dengan tema Sangkaning Dumadi. Jadi tema Sangkaning Dumadi ini adalah tema suhu filosofi yang menceritakan konsep perjalanan hidupnya manusia dari awal lahir hingga nanti dewasa dan akhirnya memiliki keturunan. Nah, nanti rutenya akan kita mulai dari kantor ini pun, kantor JTTC, langsung menuju ke kawasan Pandan Menjadi. Oh, nanti dari sudah ya, jadi nanti kita langsung ke sisi selatan, nanti lewatnya dari ini Bu, Pingit, terus kemudian sampai ke Ngabean, dari Ngabean ke selatan terus sampai ke pojok Beteng Kilen. Nah, pojok Beteng Kilen ke kiri sampai ke Pelengkung Gading ke Kandang Menjadi. Nah, nanti kita di sana berhenti untuk foto-foto kurang lebih 10 sampai 15 menit, dan di sana nanti akan ada sedikit penjelasan mengenai bangunan cagar budaya yang ada di sana. Nah, kemudian setelah dari panggung atau Kandang Menjangan tadi, kemudian kita nanti akan berbalik ke kantor Jogja Tourism Training Center tadi dengan rute yang sama. Nah, untuk waktu tempuhnya nanti kurang lebih 60 hingga 90 menit. Ya, jadi 1 hingga 1,5 jam. Nah, dan karena nanti kita hanya berhenti di satu tempat di panggung kerapiak, dan di sana saya khawatir itu tidak ada toiletnya Bu. Nah, ini monggo sebelum berangkat kalau mau ke toilet terlebih dahulu bisa ke toilet terlebih dahulu. Toiletnya di mana? Di sisi dalam ini, pintu yang berwarna putih, ya, atau bisa menggunakan toilet yang ada di sisi luar, ya, sama juga toilet putra dan toilet putri. Nah, ini untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran di jalan. Daripada nanti bocor, nah sebaiknya ke toilet terlebih dahulu. Nah, tapi kalau sudah siap semua, nanti ini sebenarnya masih nunggu satu peserta lagi Bu. Ya, hanya saja kalau Ibu sudah siap semua, monggo nanti bisa langsung masuk ke dalam bis saja. Nah, nanti untuk pembagiannya, karena ini jumlah pesertanya lebih dari 10, dibaginya menjadi 2 ya Bu. Nanti untuk satu peserta, rombongan yang pertama bisa memasuki bus yang berwarna merah, nanti bersama saya. Nama saya Pramudito. Kemudian nanti untuk yang bus yang berwarna putih, ini bisa, rombongan yang kedua bisa memasuki bus yang berwarna kuning. Nanti dengan satu edukator, rekan saya namanya Mbak Ratna. Jangan khawatir, merah sama kuning tidak ada bedanya. Jadi rutenya sama, nanti kita akan berjalan. Bedanya warnanya saja, tapi rutenya sama gitu. Jadi nanti kita akan berjalan seiringan. Tidak ada. Monggo silakan. Boleh langsung ke bis, Pak? Boleh. Tapi masih berangkatnya 9:15. Oh iya, tak lihat dalamnya dulu nggih. Oh, nggih. Nggih. Makasih Kak. Kita lihat dalamnya ya. Kita naik yang kuning kayaknya. Ya, makasih Kak. Ini suasana dalamnya.
Nanti kita ditemenin satu tour guide buat jelasin sepanjang perjalanan. Ada ini juga. Tadi itu ibu-ibu ternyata tuh satu rombongan dan itu dari Jogjanya. Dia penasaran. Ini juga dilengkapi dengan CCTV, AC, pendingin udara, terus layaknya bus gitu lah. Terus ada running text juga, nanti ada mungkin info-info di situ. Nanti kita dibagiin name tag juga. Kita turun dulu. Nah ini masih nanti 9.15, masih berapa menit lagi ya? Masih 8 menit lagi buat jalan. Nanti kita naik yang ini, yang kuning. Kalian yang pingin naik ini tuh kalian bisa pesan tiketnya di Jogja Heritage ya. Dengan saran buat kalian yang pingin naik ini tuh jauh-jauh hari. Jadi kalian jadi bisa milih tempat, bisa apa namanya? Nentuin waktu, kan sehari itu ada 4 pemberangkatan ya. Terus karena saya kemarin 2 minggu sebelumnya tuh full pemesanan, nggak bisa. Tapi untungnya saya langsung telepon ke adminnya. Nah adminnya tuh mengusahakan buat saya itu dapat 1 tiket gitu. Buat ya akhirnya saya dapat di hari berapa ya? 3 hari sebelum keberangkatan kalau nggak salah. Jadi terus diinfokan terus untuk segera konfirmasi dan akhirnya dapat tiket. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah ini kita akan mengikuti sebuah kegiatan namanya Jogja Heritage Track. Jogja Heritage Track ini merupakan program dari Dinas Kebudayaan Pondok Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk mempromosikan tentang sejarah dan kawasan cagar budaya di kawasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Kak. Terdapat seat belt atau sabuk pengaman. Monggo silakan dipergunakan dulu dengan cara menekan tombol merah di sebelah kiri, kemudian penggunaannya cukup dilingkarkan di pinggang atau di perut saja. Tidak perlu sampai di atas ya, nggak cukup itu nanti malah kesilut ya. Tahu kesilut nggak itu ngomong-ngomong? Tahu ya, orang Jawa ya. Oke, baik sebelum kita mulai kegiatannya, mari kita luangkan waktu sejenak ya teman-teman semua untuk berdoa supaya tour kita berjalan. Biasanya take off duluan ya. Tapi kalau jalan-jalan turun loh ini ya. Ini naik bis soalnya, bis-bisan gitu ya. Oke baik, teman-teman semuanya, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di bis Jogja Heritage Track. Perkenalkan nama saya Ratna, selaku edukator atau tour guide yang pada kesempatan pagi hari ini akan bertugas untuk mendampingi. Saya panggilnya teman-teman aja ya, ini kayaknya sebaya semua ya ini ya. Ya, ini nanti saya akan mendampingi dan bercerita selama kegiatan ini berlangsung. Dan tentu saja saya tidak sendiri ya, ada satu rekan saya, orang paling penting di dalam bis ini. Kita kenalan dulu ya. Ada Mas Risanto, selaku pramudi atau driver yang akan mengantar kita jalan-jalan keliling kota. Monggo Mas Risanto, teman-teman bisa disapa dulu dong. Selamat pagi. Ini masih semangat toh semuanya? Oh, semangat. Masih semangat ya. Nah, ini sesuai kegiatannya. Di sini sedikit kartu dan juga saya Terus pakai ini. Kita pakai tanda pengenal. Ada peserta mohon untuk dikembalikan. Nah, ini untuk kenang-kenangannya menggunakan tiket saja ya. Nanti dilaminating boleh. Terus kita juga dapat tiket. Wah, Ya, terima kasih. Namanya pembatas buku. Nah, monggo silakan. Jogja Heritage. Sudah semuanya ya teman-teman ya. Oke, kalau tadi sudah kenalan dengan saya, dengan Mas Risanto, mungkin sedikit saya perkenalkan dulu ya dengan bisnya. Ini kita sedang mengikuti sebuah program namanya Jogja Heritage Track, menggunakan bis namanya Jogja Heritage Track. Di sini terdapat beberapa fasilitas keamanan, selain adanya sabuk pengaman di sebelah kiri saya, di sini
juga ada alat berwarna merah sama seperti yang di atas sana ya. Ini adalah alat pemecah kaca yang dapat digunakan untuk memecahkan kaca jika terjadi kondisi darurat. Tidak perlu dicoba kan Mas ya? Nanti besok saya nggak selesai lagi gitu ya. Di sebelah kiri saya di sini juga ada alat pemadam api ringan. Semoga kedua alat ini tidak pernah kita pergunakan. Selain itu di sini juga dilengkapi dengan 4 CCTV yang terpasang baik di dalam maupun di sisi luar bis, serta juga ada beberapa fasilitas kebersihan seperti hand sanitizer dan juga tempat sampah. Nanti teman-teman yang mau membersihkan tangan, nggak bawa cairan disinfektan, di sebelah sana sudah kami persiapkan ya. Nah, yang mau membuang sampah juga nanti silahkan dikumpulkan dulu dan bisa dibuang di tempat sampah yang sudah kami sediakan. Bersama kenangan-kenangan mantan punya juga silahkan boleh ditinggal saja gitu ya. Kalau tadi sudah kenalan dengan base-nya, nah ini kan teman-teman dari rombongan yang berbeda ya. Kan ada pepatah yang bilang kalau nggak teman-teman, jadi teman-teman saat ini sedang mengikuti sebuah program namanya Jogja Heritage Track. Ini sebenarnya adalah programnya Dinas Kebudayaan Kundoka Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang tujuannya ini tidak hanya mengajak peserta jalan-jalan keliling kota loh ya, tapi dalam perjalanannya kami ingin memberikan sedikit informasi dan edukasi berkaitan dengan sejarah dan cagar budaya di kawasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah itu mohon maaf makanya jangan bosan mendengar suara saya ya, karena setidaknya 1 jam ke depan ini ngoceh ya. Nanti ngomong terus akan banyak bercerita tentang kawasan Yogyakarta. Terlebih lagi tentang program kita pagi hari ini temanya adalah Sangkaning Dumadi. Wah, apa itu Sangkaning Dumadi? Ini Kak Fandi bisa membantu saya translate ya? Sudah bisa bahasa Jawa nggak ini Kak Fandi? Asli Blitar. Oh, aslinya Blitar sebenarnya. Bisa bahasa Jawa berarti? Oke, sakit. Tapi jangan khawatir, itu nanti tetap dalam bahasa Indonesia turnya ya. Tapi nanti akan ada beberapa istilah dalam bahasa Jawa yang nanti akan saya bantu translate gitu ya. Dan program Jogja Heritage Track ini gratis, tidak berbayar, karena ini adalah salah satu program yang difasilitasi oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kasih tepuk tangannya dulu kawan. Dadah CCTV dulu, kita sambung ke Dinas Kebudayaan ya. Kan ini sebagai masyarakat yang tinggal di Yogyakarta ini bisa ikut ngicipi ini ya. Dana keistimewaan ini adalah dana yang digunakan untuk melestarikan kebudayaan di Yogyakarta. Connected. Disconnected. Disconnect, nggak mau. Yogyakarta Hadiningrat ini adalah sebuah kerajaan yang sudah berdiri sejak tahun 1755. Tapi apakah ini merupakan keraton pertama di Yogyakarta, teman-teman? Enggak. Tidak ya, karena dulu sebenarnya jauh sebelum itu di sini kita sudah punya kerajaan yang namanya Kerajaan Mataram Islam. Pusat pemerintahannya ada di area Kota Gede. Bahkan di sana kan ada masjid dan ada pemakaman. Ya betul sekali, itu adalah keraton pertama Mataram Islam, yaitu di area Kota Gede. Didirikan oleh seorang raja bernama Panembahan Senopati tahun 1584 gitu ya. Tapi kemudian setelah masa pemerintahan Belanda, kalau Belanda itu politiknya bagaimana teman-teman? Adu domba ya, atau divide et impera. Maka kemudian kerajaan Mataram Islam yang tadinya baik-baik saja itu dipecah menjadi 2 kekuasaannya, menjadi Kasunanan Surakarta di Surakarta atau yang kita kenal dengan Keraton Solo ya, dan Kesultanan Yogyakarta di Yogyakarta. Tepatnya terjadi tanggal 13 Februari tahun 1750. Pertama-tama beliau membangun Keraton Yogyakarta itu diletakkan di tengah-tengah di antara Gunung Merapi dan juga Laut Selatan. Sudah pernah dengar toh Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, Laut Selatan itu berada dalam satu garis yang namanya garis imajiner gitu ya. Disebut garis imajiner kenapa? Karena sebenarnya garisnya tidak ada ya teman-teman ya, hanya ada dalam imajinasi kita, maka disebutlah garis imajiner namanya. Berkaitan dengan pemilihan lokasi ini, dipilih memang di antara gunung dan laut. Ini adalah area yang dipercaya sebagai area yang banyak berkahnya. Ini masih diadaptasi dari budaya peradaban sebelumnya ya, yaitu peradaban Hindu Buddha. Nah, selain beliau memilih wilayah ini sebagai pusat pemerintahan, setelah beliau membangun keraton, di utaranya beliau juga membangun sebuah monumen yang kita kenal dengan nama Tugu Yogyakarta seperti ini. Tapi kemudian tahun 1934 diubah menjadi bentuk gapura karena kaitannya waktu itu sudah banyak yang punya mobil. Jadi untuk memudahkan akses jalan, pelengkong-pelengkong ini beberapa dirubah bentuknya menjadi bentuk gapura saja gitu. Dulu aslinya semuanya pelengkong itu seperti ini. Tadi ya, pelengkong Taman Sari
adalah kelengkung Jogoboyo. Jogo dari kata menjaga, boyo dari kata buaya. Menjaga dari para buaya apa gimana? Buayanya ini di depan ini ya. Buaya itu berbahaya kalau sudah di daratan ya. Buaya darat. Enggak ya, boyo di sini mengacu pada kata beboyo atau mara bahaya. Jadi diharapkan bisa menangkal segala macam mara bahaya, menjaga dari mara bahaya. Nah, kalau tadi kita sudah cerita tentang tembok yang mengelilingi, nah ini pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, benteng ini disempurnakan dengan dibangunlah bangunan-bangunan yang menjorok keluar di setiap sudut benteng Baluwarti yang sekarang kita kenal dengan nama pojok benteng. Kalau nama kerennya sebenarnya bastion ya teman-teman. Nama kerennya itu bastion, tapi kemudian orang Jawa karena itu terletak di pojokannya benteng maka disebut pojok benteng. Itu aja masih disingkat ya. Ya itu Jogteng, betul sekali. Sudah pojok benteng masih disingkat Jogteng. Nah, kalau bastion atau pelengkung Lirboyo. Dan di setiap pojok benteng, setiap pelengkung itu nanti ada bangunan seperti kapsul di setiap sudutnya itu ya. Kelihatan nggak? Ya, Itu kalau iya, betul. Kalau yang suka main Mobile Legends tahu nggak? Itu namanya turret. Yang belakang main gitu ya, ketahuan gitu ya. Ya, itu namanya turret. Turret ini sebagai pos pantau ya. Jadi ada lubang-lubang di sana itu memang difungsikan untuk nginjem, mengintai keadaan di luar. Dan juga didesain untuk meletakkan senapan. Karena waktu itu kita tahu 1750 juga sudah kenal senapan. 1 meter saja disebut dengan benteng Cepuri namanya. Benteng Cepuri di sisi dalam, ada benteng Baluwarti di sisi luar. Kemudian dulu di sekitarnya benteng Baluwarti ini juga dipercaya terdapat jagangan atau parit yang berfungsi lagi juga untuk menghalau musuh yang mau masuk. Analoginya mungkin kalau kita meletakkan sesuatu yang manis, biasanya kita letakkan di dalam mangkok yang ada airnya atau supaya semutnya susah masuk ke air sama, supaya musuhnya susah masuk di area di sisi utara Keraton Yogyakarta itu sudah banyak digunakan sebagai pusat perekonomian dan juga tempat tinggalnya orang-orang Belanda. Sedangkan yang di sisi hutan, di area tempat kita sekarang berada ini, sebelum dulu menjadi area pemukiman, area ini adalah area hutan. Gitu. Area hutan tempat Sultan berburu namanya hutan Kerapia. Kerapia sendiri diperkirakan dari kata dalam bahasa Sanskerta yaitu kerapia yang artinya hutan tindung. Jadi di sini adalah hutan yang digunakan untuk menangkarkan hewan buruannya seorang raja yang di pasangannya mepet-mepet bulan. Yang ditangkarkan di sini hewannya apa kira-kira teman-teman yang diburu seorang raja? Kijang. Iya, kijang atau dalam bahasa Jawa juga disebut menjangan. Maka orang-orang juga mengenal area ini namanya area kandang menjangan. Gitu ceritanya. Nah, di sini kita akan turun ya teman-teman ya. Mungkin yang bawa tas berat, tasnya bisa ditinggal saja. Saya pastikan aman. Tapi jangan lupa untuk bawa properti foto, kamera gitu ya. Dan jangan lupa sabuk pengamannya dilepas dulu ya. Nanti ada yang godeli. Kita udah di depan panggung Kerapia ini. Kami bis satunya belum datang ya. Ini masih di belakang. Ini sendiri nanti ditanyain warga ini wisatawan dari mana loh. Saking ler meriku gitu. Itu bis yang satu baru datang. Kesini memang berani untuk foto-foto ya, bukan nyoto ya. Ini menurut informasi tadi ayamnya baru ditangkap. Oh. Ayamnya masih pedet juga dari belum Jakarta. Filosofi ini sebenarnya sekarang sudah diajukan untuk menjadi warisan dunia ke UNESCO teman-teman. Jadi ini program Jogja Heritage ini juga salah satu untuk mensosialisasikan the cosmological axis of Yogyakarta atau sumber filosofi. Kita Ini tadi jadi menjangan. oh menjangannya pakai baju putih. Kita berfoto dulu ya. Maju saja. Kita mau foto-foto dulu ini. Ke mana? Ke selatan. Ini aku mau pulang loh, Mas. Warga Sendangan bingung. Aku ngalor. Ini utara Bu, sana selatan. Sana barat, sana timur. Sana selatan. Laut selatan. Kenapa menghadap ke selatan Bu? Ada yang tahu?
Di selatan ada apa? Selatan ada Wiroro Kidul, ada Laut Selatan. Laut itu adalah sumber kehidupan. Maka kebanyakan rumah-rumah Jawa menghadapnya ke sisi selatan. Oh, berarti pakai marah gitu. Nah, itu rumahnya ini Bu. Rumah pulungan itu jadinya nanti. Nah, ini kalau kita logika seperti ini Bu, kenapa kok rumah di Jogja itu kebanyakan menghadap ke selatan? Yang pertama alasannya karena tidak boleh mungkuri atau membelakangi keraton. Yang pertama itu. Yang kedua, karena arah selatan itu arah yang paling adem, ayem, tentrem. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau Ibu madepnya barat sama timur, itu kena srengenge, panas. Ya. Nah, jadi merasakan panas ya Bu ya. Kalau barat, kalau utara, kenapa kok tidak bagus? Karena adanya Gunung Merapi. Yang setiap tahunnya akan erupsi, rumah itu pasti akan gampang kotor. Nah, oleh karena itu rumah yang paling enak, adem, itu menghadapnya ke sisi selatan. Oke. Tapi kalau sudah terlanjur menghadap ke sisi lainnya, boten sah dipindah daripada nanti patu kalian tanggane. Selama rumah itu tidak menghadap ke arah utara, ke arah atas Bu, itu nggak apa-apa ya. Karena menghadapnya ke arah atas itu namanya bukon tuh masalahnya, bukan rumah. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi ini alasannya kenapa kursinya menghadap ke selatan dan ini mempengaruhi rumah-rumah yang ada di Yogyakarta, rumah-rumah Jawa dulu menghadapnya ke sisi selatan. Itu alasannya kayak cara seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, monggo. Kita udah sampai di panggung kerapiak, lagi foto-foto. Foto-foto. Jadi sama ibu-ibu ramai banget di sini. Kita pulang juga tetap dikasih informasi penting juga sepanjang perjalanan. Jadi durasinya tuh kurang lebih 1 jam, 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung stasi jalan ini. Dan ini tuh sebenarnya beda-beda ya rutenya, nggak cuma ini. Masuk ke dalam. Nanti aja sudah nggak apa-apa. Jadi nanti akan masuk ke dalam sebuah pelengkung tadi yang sudah kita bahas ya, namanya pelengkung Gading atau pelengkung Nirboyo. Sebenarnya fase selanjutnya masuk ke sana, tapi karena kita naik bis kan kita tidak bisa masuk ke dalam pelengkung ya, maka selanjutnya akan saya tampilkan melalui gambar-gambar saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Belum ada. Nah ini kita lihat foto-foto lama ya. Kalau tadi kita sudah cerita panjang lebar berkaitan dengan bangunan panggung kerapiak. Nah ini tadi ya nggak percaya dulu sekitarnya adalah hutan loh ini. Saya punya foto ini tahun 1920-an, di kawasan sekitarnya masih banyak tanaman ya, belum menjadi pusat pemukiman seperti sekarang. Ini tahun 1920. Kemudian menuju ke sisi utara bertemu dengan sebuah pelengkung yang tadi sudah kita bahas, namanya pelengkung Gading atau pelengkung Nirboyo. Kalau bentuk aslinya kan sekarang seperti ini ya, kalau dulu seperti ini. Sebenarnya sama persis bentuknya, tidak berubah sama sekali, hanya saja kalau sekarang ya sudah jauh lebih bagus ya, sudah dicat putih. Kalau dulu belum ada topo cat bawa-bawa pakai joget-joget ya, belum ada ya. Jadi zaman dulu itu pelengkung bangunan-bangunan itu tipenya keraton Yogyakarta, atau orang-orang zaman sekarang lebih sering menyebutnya dengan nama alkit, alun-alun gitu. Ini bagi yang berpuasa mohon maaf ya, ini bukan skutel makaroni ya. Saya yakin ini kalau dari belakang kelihatannya skutel makaroni ada daun peterselia gitu kan. Bukan ya, ini ada alun-alun gitu. Nah ini adalah penggambaran tahap selanjutnya. Kalau tadi sudah cerita tentang fase anak-anak tadi digambarkan dengan sinong gitu ya. Nah, ini adalah fase selanjutnya, yaitu fase remaja menuju dewasa. Digambarkan dengan apa? Digambarkan dulu sebenarnya area alun-alun itu isinya bukan rumput ya teman-teman ya. Ini ada yang sering nongkrong di alun ya ini. Jajan cilok gitu. Kalau sebenarnya aslinya area alun-alun itu dulu adalah area dengan pasir, bukan area dengan tanah dan rumput seperti yang selama ini kita tahu ya. Ini ada filosofinya. Jadi pasir di sini adalah penggambaran emosionalnya seorang anak yang masih berada dalam fase remaja menuju dewasa. Gambarannya kalau kita main ke gumuk pasir, lari-lari di gumuk pasir itu kan rasanya terhuyung-huyung. Ya benar, berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, berani mengutarakan gagasan, berani mengutarakan pemikiran, mengutarakan isi hatinya untuk melamar sang pujaan hati. Itu barangkali alasannya kenapa kalau
malam-malam banyak buat yang-jangan gitu. Ini jajan cilok bersama itu kan ya. Ini sesuai dengan filosofinya ya. Masa remaja akhir balik kalau zaman dulu usia 14, 15 tahun, 16 tahun menikah itu biasa ya teman-teman ya. Kalau kita belajar sejarah kita kalibrasikan dengan masa saat itu 15, 16 tahun menikah itu memang sudah waktunya. Kalau sekarang ya bukan ya, sekolah dulu, kerja dulu, senang-senang dulu. Kalau zaman dulu memang sudah waktunya untuk menikah. Karena kalau sudah punya rencana kan harus disegerakan loh. Kalau nggak disegerakan gimana? Diambil orang. Nah ini saya punya varian nih. Nah, saya punya varian ini senang main variannya. Varian itu pantun dalam bahasa Jawa. Ini saya punya varian. Mau dengar nggak? Ono Pak Dalak dolanan angklung. Jawa ini. Wani sayang mosok ora wani nembung. Ora wani nembung bener ini Mas Ayu tadi ada lanjutannya. Ngoceki berambang dipangan buto. Ora wani berjuang cintane selak direbut kanca. Iya loh, permasalahan remaja sama dulu dan sama sekarang itu sama. Lingkungan di mana-mana tajam. Tiba-tiba curhat. Selanjutnya apa? Iya, rumah tangga, pernikahan. Nah, digambarkan dengan bangunan yang ada di utaranya ini. Kan tadi kan perjalanannya dari sini loh, Panggung Kerapian, Lengkong Gading, masuk masa remaja. Nah ini untuk penggambaran pernikahan digambarkan dengan bangunan yang di sisi utara ini. Mas Wandi kalau belum pernah nanti malam main ke Arkit ya, nanti lihat bangunannya secara langsung ya. Ini ada bangunan seperti ini, namanya Sasono Hinggil Dwi Abad. Sasono Hinggil Dwi Abad atau Siti Hinggil Selatan, Siti Hinggil Kidul ini adalah penggambaran tadi setelah lamar dan dilamar, fase selanjutnya adalah fase pernikahan. Selain digambarkan dengan bangunan, di kawasan Sasono Hinggil ini dulu juga ditanami 2 pohon utama, yaitu pohon mangga cempura yang bunganya warna putih dan pohon soka yang bunganya warna merah. Bunga putih dan bunga merah ini adalah penggambaran benihnya seorang laki-laki dan benihnya seorang perempuan. Jadi digambarkan tadi setelah lamar dilamar, menikah, terus terjadilah pertemuan benih antara benih laki-laki dan benih perempuan. Wah ini tiba-tiba pelajaran biologi ya. Dan produksi. Kalau melati warnanya identik dengan apa kalau putih? Kesucian. Betul sekali, ini adalah sebagai simbol harapan supaya bayi yang berada dalam kandungan tadi keberadaannya menenteramkan rumah tangga, dan nantinya kalau lahir ini akan dengan fisik yang sempurna dan juga fitrah yang suci gitu. Kan ibaratnya kalau bayi itu kan kertas putih toh yang menuliskannya orang tuanya. Digambarkan seperti itu. Nanti kalau sudah masuk di sini, pintu ini masuk lagi, kapan-kapan eksplor sendiri ya teman-teman ya, boleh kok. Ya. Setelah mengandung berapa lama? 9 bulan. 9 bulan? 10 hari atau 10 tahun. Katakan Kita udah sampai saat lagi ini di sini. sudah diajukan ke UNESCO untuk menjadi warisan dunia. Harapannya nanti di sini tidak hanya ada Candi Borobudur dan Prambanan saja sebagai warisan dunia, tapi berkaitan dengan bagaimana Sultan tadi mendesain tata ruang kota Yogyakarta yang ternyata semuanya punya makna filosofis. Ini bisa diakui di kancah internasional. Tidak akan lolos ya teman-teman ya. Nanti yang tinggal di Jogja kalau nggak tahu kan agak lucu nih ya. Dan ini programnya sekaligus untuk sosialisasi kawasan sebelum filosofi. Begitu ceritanya. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tadi Tidak. belum cerita soal 2 Kenapa? pohon yang ada di alun-alun. 2 pohon yang ada di Ini. alun-alun mana? Kan mitosnya lewat tengah itu. Oh, alun-alun selatan. Iya. Ya, benar itu ada sebuah permainan yang sangat digemari ya. Nanti Mas Fandi harus coba ya, kunjung ke Jogja ya, ke Alkit. Nanti di sana Belum, ada 2 nanti. pohon beringin. Ini dipercaya kalau bisa melewati di antara 2 pohon beringin tersebut dengan mata tertutup itu dipercaya punya hati yang bersih atau nanti harapan-harapannya akan terwujud. Tapi sebenarnya kalau berkaitan dengan game ini yang namanya Masangin ini tidak pernah tercatat dalam selat maupun babat apapun. Jadi ini diperkirakan ini adalah budaya baru. Masangin sendiri ini diperkirakan dari kata masuk antara 2 beringin gitu. Tapi memang ada folklore, atau kalau folklore itu cerita rakyat yang tidak bisa dicari kebenarannya ya. Dulu memang diceritakan ada seorang putri cantik yang kemudian mencari jodoh gitu ya, tapi tidak pengen memilih dari keluarga bangsawan yang kaya raya maupun yang tampan, tapi pengen memilih yang hatinya bersih, hatinya suci, kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa bisa melewati antara dua pohon beringin tersebut dengan
kondisi mata tertutup adalah yang akan dipilih karena itu dipercaya hatinya yang paling bersih gitu. Tapi itu folklore ya teman-teman. Tapi cukup menarik untuk dicoba, silahkan dicoba. Sudah pernah mencoba? Sudah? Berhasil? Kenapa kok? Berhasil nggak? Waktu itu kondisi kesehatan saya kurang. Oh iya, kurang mendukung, iya. Tidak berhasil, oh iya. Kemungkinan itu hatinya harus disapu dulu, mungkin agak kotor gitu ya. Iya, tapi mungkin dipercaya juga ada kekuatan-kekuatan spiritual yang melindungi kawasan Keraton Yogyakarta. Jadi ketika ada orang dengan niatan buruk itu nanti akan dibelokkan, tidak bisa melewati kawasan tersebut. Konon katanya ya, kebetulan saya mencoba lebih dari 20 kali tidak pernah berhasil. Sebenarnya saya golongan titisan dajjal. Ketawa aja. Itu ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti tour kami pada kesempatan pagi hari ini. Saya Ratna mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin jika selama mendampingi ada kata-kata yang kurang sopan, pelayanan yang kurang memuaskan atau bercandaan yang kelewatan, jangan diambil hati ya teman-teman ya. Semata-mata hanya untuk supaya kita tidak bosan saja. Betul sekali untuk kartu tanda peserta sebelum meninggalkan bis silahkan bisa dikembalikan dulu sambil dicek kembali barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar. Tidak boleh mengambil apapun selain foto dan tidak boleh meninggalkan apapun selain kenangan manis bersama saya. Terakhir saya tutup sampai di sini, kita kasih tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman, hati-hati di perjalanan ya. Sama-sama. Terima kasih. Kapan-kapan ikut lagi ya. Siap. Makasih ya. Iya.